Chapter 149. 3 tahun, 3. Esensi tim misi pengiriman selat perlahan memasuki gedung yang digunakan sebagai pemukiman goblin. Uhuk-uhuk. Kabut yang tajam di dalam bangunan yang ditinggalkan itu membuat tenggorokan Rahel menyengat setiap kali dia bernapas. Tanpa pilihan lain, Rahel menutupi wajahnya dengan kekuatan sihir. Sudah berapa lama bangunan ini ditinggalkan begitu buruk? 1. Yohei bertanya ketika dia memotong kabut dengan katananya. Cara bicaranya yang kuno agak menjengkelkan, tetapi Rahel bertanya-tanya hal yang sama. Mereka berada di Incheon, meskipun hanya di pinggiran kota. Dengan distrik perumahan dan distrik perbelanjaan yang hanya berjarak 2 km, bagaimana mungkin goblin bisa menetap di gedung ini? Penyelesaian dilaporkan 2 minggu lalu. Dari penampilannya, seseorang telah melakukan bisnis goblin di sini. Karena militer terkonsentrasi di sekitar wilayah pesisir, pasti mudah bagi pelakunya untuk menghindari mata serikat. Petik 2. Im Jongjin bergumam dengan desahan rendah. Dia tampaknya tidak senang dengan keadaannya. Petik 2. Bisnis goblin. Ya, goblin berspesialisasi dalam kerajinan. Jika dikelola dengan benar, mereka dapat digunakan untuk mendapatkan segala macam barang dan bahan. Tapi dari kelihatannya, petik 2. Im Jongjin menarik rambutnya ke belakang dengan kasar dan menendang mayat manusia yang tergeletak di tanah. Jamur dan spora sudah mulai tumbuh di tubuh. Mereka pasti tidak berpikir bahwa goblin bisa menipu mereka sebagai gantinya. Benar-benar orang bodoh. Petik 2. Akhirnya Rahel mengerti apa yang terjadi. Mayat manusia yang tergeletak di dalam bangunan pasti milik orang-orang yang memelihara goblin tetapi akhirnya dibunuh oleh mereka. Ada banyak contoh yang dicatat dalam buku teks Cube. Seperti kata pepatah, keserakahan manusia tidak memiliki batas. Air, ini, buruk. Pada saat itu, elementalnya berbisik. Rahel melirik ke bahunya. Elemental, seperti lendir bersayap sedang batuk. Saya ingin pergi. Petik 2. Setelah berusaha dengan susah payah, Rahel akhirnya belajar berbicara dengan elementals. Meskipun dia bahkan memberi nama yang cantik seperti Minggu untuk elemen angin imut ini, dia punya satu keluhan. Itu hari Minggu berbicara dalam bahasa Korea. Tidak masuk akal bagi Rahel yang merupakan penutur asli bahasa Inggris. Tetap bertahan. Rahel berbicara dalam bahasa Inggris. Apa itu tadi? Namun, elemental itu tidak bisa memahaminya. Apakah itu karena tuannya, Shin Yohwa, adalah orang Korea? Petik 2. Tunggu saja di sana. Menurut pasukan patroli lokal, ada sekitar 200-300 goblin di gedung ini. Im Jongjin berhenti di depan pintu masuk gedung yang ditinggalkan dan memberikan pengarahan singkat. Pemukiman goblin dengan populasi 200-300 mirip dengan yang terjadi secara alami di alam liar. Ada tentara bayaran yang menunggu di luar, tetapi akan merepotkan jika para goblin melarikan diri ke kota. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami akan dibagi menjadi 2 tim dengan tim 1 ke kanan dan tim 2 ke kiri. Jangan lupa, prioritas kami adalah untuk mencegah goblin melarikan diri. Petik 2. Kemudian, 8 anggota dipisahkan menjadi 2 tim. Rahel dan Rose berada di tim 1 Jo Im Jinong, sementara Yohei berada di wakil pemimpin tim 2 Jeon Yohwa. Dalam keadaan darurat, segera kirim sinyal. Iya Pak. Masing-masing tim saling berharap keberuntungan sebelum berpisah. Rahel menuju ke sisi kanan gedung bersama Im Jongjin. Meskipun goblin di lantai pertama mudah diatasi dengan serangan ringan, masalah muncul segera setelah mereka memasuki lantai 2. Kerk. Kik. Seolah-olah mereka sedang menunggu dalam penyergapan, lusinan goblin tiba-tiba masuk dan mengepung mereka. Depan dan sayap. Saya akan menangani bagian depan. Petik 2. Bersamaan dengan perintah cepat Im Jongjin, pertempuran dimulai. Im Jongjin mengambil pedang besarnya dan mengirim gelombang pedang terbang keluar. 10 goblin langsung terpotong oleh serangannya. Namun, masalahnya ada di sisi lain, di mana sekelompok goblin menggunakan senjata paling mengancam mereka, panah beracun. Minggu. Namun, Rahel tetap tenang. Tidak peduli seberapa mengancam mereka hanya meniupkan panah ke dalam pikiran Rahel. Sandai melepaskan embusan angin yang mengubah arah panah. Saat anak panah yang mereka tembak terbang kembali ke mereka, para goblin sangat panik. Tanpa melewatkan celah ini, Rahel menyerbu ke depan dan menebangnya. Petik 2. Sisi kanan sudah selesai. Kiri sudah selesai juga. Terima kasih telah merawat anak panah. Petik 2. Pahlawan magang lainnya, Rose, berbicara. Kedua gadis itu saling tersenyum. Mungkin karena mereka berdua dari Inggris, mereka menjadi teman dekat. Bagus, bagus sekali. Dengan pujian Im Jongjin, pertempuran pertama mereka berakhir. Setelah itu, mereka terus menyapu goblin di lorong lantai 2. Meskipun bangunan itu penuh dengan segala macam jebakan, elemen bumi Rahel, Okja, dengan mudah melihat melalui mereka. Setelah membersihkan lantai 2 dengan lancar, kelompok itu naik ke lantai 3. Petik 2. Lalu tiba-tiba, tanah bergemuruh. Pada saat yang sama, elemen bumi Rahel menyampaikan pemikirannya kepadanya, bahwa ledakan besar muncul dari ruang bawah tanah. Rahel juga bisa merasakannya. Semuanya, melompat keluar. Rahel dengan cepat memperingatkan semua orang dan memerintahkan elementalnya melalui pikiran.
Banyak elementals di bawah kendalinya terbang menuju anggota lain dan membentuk penghalang. Koang. Segera, ledakan besar terdengar dan lantai beton runtuh. Seluruh gedung runtuh. Tapi seperti yang diharapkan dari pahlawan, semua orang cepat. Mereka melompat keluar dari gedung sebelum ledakan meletus dan mendarat dengan selamat di tanah. Pemimpin tim. Tim 2 tampaknya telah melarikan diri juga, karena 4 anggota lainnya segera muncul. Apakah kalian baik-baik saja? Ya, semua berkat indra ke-6 Yohei. Haha, terima kasih atas dukungannya. Apa itu? Menghancurkan seluruh bangunan adalah rencana mereka B. Itu juga mengapa mereka tidak terkejut ketika bangunan tiba-tiba runtuh. Namun, sebuah adegan yang meragukan diputar dari puing-puing bangunan. Semua anggota tim pengiriman melongo di gedung. Petik 2. Yah, aku akan terkutuk. Pemimpin tim, Im Jongjin, menyeringai. Goblin memanjat keluar dari reruntuhan. Menggali melalui tanah yang kokoh, pasukan goblin bangkit. Jumlah mereka terlalu banyak. Apakah kamu melihat itu? Mereka bahkan memiliki prajurit goblin. KRR. Seorang goblin menonjol dari masa. Dengan tongkat ganas di satu tangan, itu menghembuskan asap dari hidungnya. Seorang prajurit goblin. Bahkan di antara berbagai spesies goblin, seorang pejuang goblin adalah yang terkuat, yang memiliki peringkat kelas 3 tingkat menengah. Sejauh nilai naik, kelas 1 adalah yang terkuat dengan kelas 9 yang paling lemah. Lebih buruk lagi, tidak ada satu prajurit goblin. Sebanyak 15 prajurit goblin berdiri di depan tentara, memimpin kelompok-kelompok kecil goblin seolah-olah mereka adalah perwira. Koong, koong, koong. Langkah kaki kecil mereka bersatu untuk menyebabkan suara gemuruh yang besar. Ketua tim, sepertinya penyelesaian ini sudah lama dibuat. Petik 2. Aku sudah mengirim permintaan untuk penguatan. Jangan takut dan hanya mencegah mereka mencapai kota. Kami hanya perlu bertahan selama 5 menit, atau paling lama 10 menit. Petik 2. Kirk. Kuek. Tidak hanya 200-300 goblin. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pasti ada ribuan. Dalam hal jumlah, tim misi pengiriman benar-benar didominasi. Namun, mereka tidak menyerah dan masuk ke formasi yang paling efisien untuk menghadapi banyak musuh. Mereka berdiri dengan jarak yang layak di antara mereka dan mencegah para goblin untuk pergi ke kota. Kuek. Seperti yang diharapkan, para prajurit goblin memimpin serangan. Seorang prajurit goblin yang sangat kuat bergegas menuju Rahel. Itu adalah goblin seukuran troll yang memancarkan aura merah dari tubuhnya. Rapier Rahel memulai pertukaran dengan klubnya. Koang. Begitu mereka melakukan kontak, Rahel disambar petir. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Hati-hati. Pemimpin tim Im Jongjin berteriak sebelum terlambat. Dia melawan 4 prajurit goblin sendirian. Para prajurit menggunakan narkoba. Aura merah yang berasal dari tubuh mereka adalah bukti ramuan yang dibuat para goblin. Kuo. Prajurit goblin yang bertarung dengan Rahel mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Kuk. Dalam sekejap, bobot beberapa lusinton menekan Rahel melalui rapiernya. Untuk saat ini, Rahel mengambil lompatan besar kembali. Pertempuran jarak dekat sepertinya bukan ide yang bagus. Goblin adalah monster tanpa atribut. Dia berencana untuk melepaskan kekuatan elementals di dalam senjatanya, Galatin. Namun, dia tidak punya waktu. Para goblin praktis melemparkan tubuh mereka padanya. Bukan hanya para pejuang goblin, tetapi bahkan para goblin kecil melompat di kakinya, menghalangi dia dari gerakan. Lebih buruk lagi, ada pemanah goblin yang menembakkan panah beracun dari belakang. Bahkan sekilas pun, Rahel bisa tahu bahwa para goblin ini terorganisir dengan baik untuk pertempuran. Huap. Rahel melepaskan kekuatan sihirnya ke segala arah, meniup goblin yang menempel di tubuhnya. Kuo. Prajurit goblin tidak melewatkan pembukaan ini dan mengayunkan tongkat besarnya ke arahnya. Rahel mengangkat Galatin. Namun, dampak yang dia harapkan tidak pernah datang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sebaliknya, dia bisa melihat kilatan cahaya aneh dari langit. Garis cahaya biru menghantam kepala prajurit goblin. Koong. Seketika, prajurit goblin membeku. Itu berdarah dari semua lubangnya, tapi itu memelototi Rahel tanpa sekarat. Bahkan ketika tangannya gemetar, ia mencoba mengayunkan tongkatnya ke arah Rahel. Tidak masalah siapa penguatnya. Rahel mengayunkan Galatin dan memenggal kepala prajurit goblin. Sekarang setelah ancaman terbesar turun, dia berbalik untuk membantu orang lain bertarung. Kuek. Kirk. Kuo. Namun, para goblin lain jatuh sebelum mereka bisa meraihnya. Penyebabnya adalah garis-garis cahaya yang mirip dengan yang menyerang prajurit goblin. Rahel menurunkan Galatin dan jatuh linglung. Apa yang sedang terjadi? Ses. Dari langit, hujan biru mulai turun. Garis-garis cahaya tebal mewarnai langit biru saat hujan turun. Hampir seperti bintang jatuh, mereka meninggalkan jejak cahaya saat mereka menyerang ribuan goblin. Senjata goblin yang tumpul tidak mampu menghalangi garis cahaya. Ho. Wow. Melihat penguatan misterius, kedelapan anggota tim pengiriman berhenti bertempur. Hampir seolah-olah mereka berjanji, mereka semua berbalik pada saat yang sama. Segera, mereka menjadi terdiam.
Ratusan garis cahaya biru jatuh dari langit. Seolah-olah bintang-bintang di langit jatuh atau seolah-olah hujan deras turun. Mereka hanya menargetkan goblin. Tidak ada yang bisa lepas dari jangkauan mereka. Ketua tim, ini. Itu pasti sihir. Cantik sekali. Merasa tidak nyaman dengan situasi itu, bintang jatuh yang bersinar dari ketinggian yang tinggi itu indah dan mistis, seperti mereka baru saja keluar dari dongeng. Itu pasti tim penguat. Ayo pergi, kita tidak bisa hanya duduk. Sepertinya prajurit goblin dapat menahan serangan ini. Kita harus menyelesaikan pukulan terakhirnya. Petik 2. Melihat kekuatan luar biasa dari bala bantuan mereka, kelompok itu mendapatkan kembali senyum mereka. Rahel adalah satu-satunya dengan wajah serius. Dia punya ide tentang siapa penguatnya. Merasa sedikit nostalgia, Rahel berbalik ke arah bintang-bintang penembakan itu berasal. Sebuah helikopter. Di kejauhan, sebuah helikopter terbang di langit. Cuf, cuf, cuf. Baling-baling berputar meraung, dan pakaianku berkibar karena angin menyapu. Duduk di tepi helikopter 2000 kaki di udara, saya mengarahkan senapan sniper anti-material saya ke prajurit goblin di depan Rahel. Klik. Saya segera menarik pelatuknya. Recoil mendorong pundakku ke belakang, dan peluru yang ditembakkan menembus kepala prajurit goblin. Namun, itu tidak mati seketika, membuat Rahel memberikan pukulan terakhir. Kurasa tidak semua goblin lemah. Sebuah pemukiman berusia 6 tahun sudah pasti cukup untuk menghasilkan beberapa monster. Namun, mereka masih lalim. Pemukiman goblin jarang bertahan selama lebih dari setahun sebelum mereka dihancurkan oleh guild atau monster lainnya. Namun, yang ini berhasil tumbuh dengan bantuan manusia. Sama dengan. Kami membesarkan goblin dan mengacau. Aku membesarkan goblin di gedung yang ditinggalkan di pinggiran kota Incheon. Saya harus berada di bidang pekerjaan ini selama 7 tahun. Pada awalnya, saya waspada terhadap semua orang dan berhati-hati dalam segala hal, tetapi karena saya mendapatkan lebih banyak pengalaman, saya menjadi semakin ceroboh. Saya mendapat lebih dari 1 miliar won dari bisnis ini, yang hanya menghalangi penilaian saya. Goblin terkutuk itu terlalu pintar. Tanpa kita sadari, mereka menggali terowongan di bawah tanah dan memperluas pemukiman mereka. Karyawan saya dan saya tahu sekitar sebulan yang lalu, tetapi para goblin segera membunuh semua orang. Saya adalah satu-satunya yang lolos. Saya takut mati untuk para goblin, tetapi saya bahkan lebih takut ditangkap. Pada akhirnya, saya melarikan diri tanpa melapor ke polisi. Saya menulis permintaan ini dengan sedikit nurani yang tersisa dari saya. Saya menawarkan 3 juta poin valet banquet. Silakan hancurkan pemukiman goblin di bangunan Yotongho yang ditinggalkan. Sama dengan. Ini adalah permintaan yang saya terima baru-baru ini. Sebenarnya, ini adalah salah satu episode yang dengan cepat kuselesaikan tanpa detail. Aku tidak mengharapkan ini. Saya mengubah Desert Eagle menjadi bentuk senapan serbu. Saya tidak merasakan sesuatu yang khusus dari pasukan goblin. Melihat tanah dengan mata 1000 mil saya hanya menarik pelatuknya. Ratusan peluru jelas melesat ke depan saat matahari terbenam. Tudududu. Aku bisa mengatakan dengan sangat yakin bahwa kecepatan tembakanku bahkan melebihi standar manusia super. Sama dengan. Tembakan beruntun. Asteris kemampuan untuk menembak sesuatu dengan cepat. Asteris menggunakan sebagian dari kekuatan sihir stigma, senjata Anda melebihi batas struktural dan mekaniknya. Sama dengan. Ini adalah salah satu hadiah tingkat rendah yang saya peroleh dari Master Sharpshooter dan Tautan Keluasan. Meskipun hanya memiliki efek pertama ketika saya mendapatkannya, saya menambahkan baris kedua dengan sedikit SP. Sebagai hasilnya, saya sekarang dapat mengosongkan 2 klip dalam 1-2 detik. Sana. Ketika saya tersadar dari linglung saya, tentara dibersihkan. Waktu yang berlalu, 4 menit. Majalah bekas, 48. Saya benar-benar membantai setiap goblin, bahkan yang mencoba melarikan diri dari pemukiman. Prajurit goblin, yang sedikit lebih sulit untuk dibunuh dengan senapan serbu, diurus oleh para pahlawan lainnya. Sekitar 1.300 peluru. Murni dalam hal keuntungan, saya tidak mendapatkan apapun dari misi ini. Biaya juga merupakan alasan saya tidak menggunakan formulir senapan mesin. Saya menggunakan 1.320 peluru untuk membunuh sekitar 4.000 goblin. Dengan asumsi bahwa setiap peluru adalah 100.000 won, itu masih 132 juta won. Saya tidak akan terkejut jika Yo Yonha mulai menyesal memberi saya kartu hitam. Bagaimanapun, saya menggunakan hampir 500 juta won per bulan hanya dengan biaya peluru. Oi, Hajin, apakah tablet batu ini item yang kamu inginkan? Pada saat itu, suara Khalifah terdengar dari transceiver di telingaku. Tablet batu, bisakah Anda menelepon saya dengan video? Petik 2. Khalifah membantu saya hari ini dengan imbalan memperluas kamarnya dan menyiapkan meja biliar. Oke, lihatlah. Saya menurunkan Desert Eagle dan melihat jam tangan pintar saya. Ya, pasti begitu. Ada hal lain juga, saya meraih apapun yang bisa saya dapatkan.
Pastikan kamu meninggalkan beberapa. Akan aneh jika tidak ada apa-apa di pemukiman. Petik 2. Baik. Segera setelah itu, sebuah portal muncul di belakangku. Segera, Khalifah berjalan keluar dengan tablet batu yang saya minta, bersama dengan tongkat, guci, botol ramuan, topi penyihir, dan lainnya. Jadi apa fungsinya? Saya dapat melihat untuk apa barang-barang lainnya, tetapi ini adalah satu-satunya yang tidak dapat saya pahami. Petik 2. Khalifah bergumam sambil memeriksa tablet batu. Kau tahu bagaimana para goblin suka melakukan upacara dan ritual. Ini adalah benda ritual yang mereka ciptakan. Petik 2. Para goblin di permukiman ini memimpikannya sebuah pemberontakan. Meskipun mereka mulai dengan dibesarkan oleh manusia, mereka diam-diam menggali terowongan bawah tanah dan hampir mencapai mimpi yang tidak bisa diraih. Tablet batu ini berisi impian besar mereka. Mimpi itu seharusnya penaklukan Incheon. Mereka terlalu ambisius, dan lawan mereka tidak lain adalah pemerintah Korea. Mereka tidak punya peluang. Bagaimanapun, saya senang karena saya mendapatkan tablet batu yang unik ini. Saya melihat. Khalifah memberikan tablet batu kepada saya tanpa pertanyaan lebih lanjut. Bagaimanapun. Lalu, dia menatapku dengan penuh minat. Kau benar-benar merawat mereka dengan cepat. Saya bisa mengerti mengapa Anda seorang spesialis pembantaian massal. Petik 2. Petik 2. Kamu tidak perlu memuji aku. Bahkan tanpa aku, para pahlawan peringkat menengah tinggi itu akan baik-baik saja. Petik 2. Padahal, mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu, dengan beberapa goblin melarikan diri ke kota atau bersembunyi di dekatnya. Namun, saya membantai mereka tanpa meninggalkan satu pun. Itulah satu hal yang saya kuasai. Bagaimanapun, jangan lupakan janjimu. Tentu saja tidak. Besar. Khalifah tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum menghilang. Aku menatap tanah sekali lagi. Pada saat itu, mataku bertemu Rahel. Tidak, saya adalah satu-satunya yang melihatnya. Rahel seharusnya tidak bisa melihatku dari kejauhan. Melihatnya setelah sekian lama, jantungku berdetak sedikit. Petik 2. Desahan keluar. Apakah ini disebabkan oleh keberuntungan juga? Sesuatu muncul, dan saya harus membawa helikopter ke sini juga. Rencana awal saya adalah mengurusnya dengan tenang hanya dengan Khalifah. Nah sekarang setelah selesai, tidak ada alasan untuk tinggal. Saya harus pulang dan melihat barang-barang yang saya dapatkan. Saya duduk di kursi pengemudi helikopter super saya, yang mendapat dorongan 43% dari sistem konsolidasi acak. Sebagai catatan, mengemudikan helikopter itu mudah. Sama dengan. Pelana kuda, antik. Pelana kuda digunakan oleh kavaleri tanpa nama 500 tahun lalu. Jika Anda duduk di atas sadel ini, Anda akan dapat menangani perjalanan dengan lebih baik. Sama dengan. Pelana yang saya beli di Clancy Islet diterapkan untuk setiap objek yang bisa dinaiki. Helikopter, tentu saja, adalah salah satunya. 1. Yohei memiliki cara bicara yang kuno, seperti samurai dari drama sejarah.